Pemirsa, banyak analis yang memperkirakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada hari ini bisa menguat setelah sepekan lalu terus melemah. Apakah benar demikian? Kita segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, saya berharap di belakang Anda sebetulnya warna hijau yang terlihat indeks menguat, tapi ternyata kembali melemah. Bagaimana pelemahan ini terjadi, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, tadi Anda sempat menyampaikan indeks harga saham gabungan, beberapa analis menyampaikan kalau IHSG ini akan bergerak menguat. Dan beberapa analis memang menyampaikan kalau IHSG diprediksi menguat karena akan ada sentimen window dressing. Kemudian di satu sisi ini juga melihat bagaimana saham defensif, ini terutama saham konsumen ini sudah memasuki area overbought sehingga ada potensi rebound untuk pergerakan IHSG. Namun betul sekali Leo, pada pagi hari ini IHSG turun. Bahkan tadi sudah penurunannya hampir lebih dari 1%. Namun saat ini sudah kembali penurunannya lebih baik dibandingkan tadi pagi di 0,83% di level 6.658 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1 triliun. Leo dan pemirsa, kalau kita melihat pergerakan IHSG pada pagi hari ini melemah karena ada beberapa saham yang mengalami pelemahan cukup signifikan. Yang pertama, saham GoTo yang masih mencatatkan pelemahan 6,45%. Kemudian Leo, pada pagi hari ini kami juga memantau saham perbankan yang dikenal dengan The Big Four-nya IHSG juga mengalami koreksi. Kalau kami pantau pada pagi hari ini, BBCA terpantau turun 0,87%. Kemudian ada BBRI yang turun 0,83% dan juga BMRI serta BBNI yang sama-sama turun 1%. Leo, untuk saham perbankan sendiri memang masih melanjutkan pelemahan yang terjadi pada pekan lalu karena adanya ekspektasi inflasi di Amerika Serikat yang semakin tinggi. Kemudian para investor pun, terutama investor asing, saat ini pindah ke obligasi Amerika Serikat. Dan kalau kami pantau untuk BBCA dan BMRI memang mengalami aksi profit taking karena sudah mengalami all time high-nya pada saat ini. Leo, kalau kami mereview sedikit, sebetulnya pada pekan lalu ada beberapa saham yang paling banyak net sell-nya. Yang pertama ini ada BBCA yang mencapai 2,6 triliun rupiah. Ada Telkom yang mencapai 1,2 triliun rupiah dan juga saham perbankan lainnya juga mencatatkan net foreign sale terbesar yaitu BMRI sebesar 651 miliar, kemudian BBNI mencatatkan 500 miliar dan juga BBRI yang mencatatkan 345 miliar rupiah. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, hari ini memang masih ada potensi pelemahan di satu sisi meskipun ada potensi rebound secara teknikal. Untuk pelemahannya sendiri ini dikarenakan ada sentimen dari Amerika Serikat pada pekan lalu, yaitu indeks harga produsen yang secara month to month atau secara bulanannya pada bulan November naik 0,3%. Atau ini di atas ekspektasi pasar yang berada di level 0,2%. Sedangkan untuk secara tahunannya pada bulan November, IHP-nya berada di posisi 7,4%, sedangkan untuk ekspektasi pasar berada di level 7,2%. Memang untuk penguatan IHP ini disebabkan adanya kenaikan harga jasa dan juga harga makanan terutama pada sayur segar di Amerika Serikat. Kemudian di satu sisi, melihat adanya IHP yang naik di Amerika Serikat, ini menyebabkan adanya ekspektasi untuk inflasi di indeks harga konsumen yang akan dirilis pada tanggal 13 Desember 2022 mendatang ini diprediksi akan meningkat, yang mana ini akan menjadi salah satu pertimbangan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan. Meskipun saat ini kami memantau ada poll dari Dow Jones, 93% ekonom memperkirakan sebetulnya The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan di 50 basis poin. Namun ini masih memantau bagaimana hasil inflasi pada bulan Desember nanti pada tanggal 13 Desember yang akan dirilis. Kemudian sentimen ini juga mempengaruhi pergerakan bursa Amerika Serikat yang pada pekan lalu, Leo, kalau kami pantau ini kompak melemah. Dow Jones terpantau melemah 0,9%, S&P juga turun 0,74% dan juga Nasdaq yang terkoreksi 0,7% karena adanya ekspektasi terhadap inflasi di Amerika Serikat yang kemungkinan tinggi dan berdampak pada kebijakan The Fed lanjutannya.
Kemudian kami juga memantau pergerakan bursa Eropa yang tidak hanya wait and see pada kebijakan The Fed, namun pergerakan bursa Eropa yang justru menguat, namun penguatannya cukup tipis. Ini dikarenakan pemerintah Inggris pada pekan lalu ini mengumumkan reformasi peraturan keuangan yang dinilai saat ini cukup menghambat pertumbuhan ekonominya. Yang mana ada 30 paket undang-undang yang akan direview kembali dan salah satunya ini terkait pelonggaran aturan yang mengharuskan bank untuk memisahkan operasi retail dari investasi. Dan ini menyebabkan pergerakan bursa Eropa berhasil menguat. Kalau kami pantau untuk pergerakan bursa Eropa pada pekan lalu, ini FTSE Inggris menguatnya 0,06%, kemudian ada The DAX Jerman yang menguat 0,7%. Sementara itu, untuk pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini memang didominasi pelemahan. Kami memantau untuk pergerakan bursa Asia, Nikkei melemah 0,3%. Kemudian ada Hang Seng yang melemah dalam 1,54% dan juga Straits Times yang menguat 0,16%. Untuk pergerakan bursa Asia, tidak hanya para investor yang masih wait and see pada kebijakan The Fed, namun di satu sisi para investor melihat bagaimana kebijakan di Tiongkok yang saat ini terkait dengan pelonggaran COVID-19-nya ini pemerintah pusatnya dan juga pemerintah daerahnya ini belum satu suara terkait dengan pelonggaran. Dan ini dinilai ada salah satu optimisme, namun ini menyebabkan kebingungan terhadap investor dan juga nanti bagaimana dampaknya pada perekonomian. Dan melihat adanya sentimen tadi, pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, analis memprediksi akan ada di rentang 6.640 hingga 6.820. Leo. Kalau indeks melemah pada pagi ini di hari pertama perdagangan pekan ini, bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Jessica? Apakah juga ikut melemah atau bagaimana kondisinya? Leo, menariknya pada pagi hari ini nilai tukar rupiah justru menguat. Penguatan nilai tukar rupiah hari ini dibuka menguat 0,24% di level 15.583. Meskipun di satu sisi ada indeks dolar yang menguat 0,19%. Namun saat ini para investor masih wait and see pada sejumlah kebijakan bank sentral. Yang pertama untuk The Fed yang akan diumumkan pada pekan ini. Kemudian di satu sisi juga menunggu ECB yang dikatakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada pekan ini, dan juga pada pekan ini akan ada rilis dari suku bunga acuan ini dari Bank Sentral Inggris, yang mana ini menjadi sentimen tersendiri bagi pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini. Dan untuk range pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini, analis memprediksi akan ada di rentang 15.550 hingga 15.700. Kemudian kami juga memantau pergerakan harga komoditas. Yang pertama ada pergerakan harga emas COMEX yang pada pagi hari ini melemah 0,15%, posisinya di level $1.808 per troy ounce-nya, sedangkan emas antam sejak pekan lalu hingga saat ini masih stagnan pergerakannya, Leo. Pada pagi hari ini masih di level Rp1.007.000 per gramnya. Memang untuk pergerakan emas COMEX ini masih dipengaruhi adanya penguatan pada indeks dolar sebesar 0,19%. Dan kami juga memantau untuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Kalau pada pekan lalu harga minyak mentah dunia sebetulnya sudah terkoreksi hingga 10%, pada pagi hari ini harga minyak mentah dunia sudah menguat signifikan, Leo. Pada pagi hari ini minyak mentah WTI menguat 1,34%. Posisinya di level $71,97 per barrel, sedangkan Brent menguatnya 1,31% di level $77,1 per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, memang ini masih akan dibayangi dua sentimen. Yang pertama, ini terkait dengan bagaimana Tiongkok mengimplementasikan kebijakan pelonggaran COVID-nya, yang ini juga nanti akan berdampak pada permintaan minyak mentah dunia. Namun di satu sisi ini juga akan melihat bagaimana embargo dari Uni Eropa atas pembelian minyak mentah di Rusia, dan di satu sisi juga ada G7 dan juga Australia yang sudah menerapkan price cap atau pembatasan harga ini terhadap minyak mentah dunia, dan tentunya ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia setidaknya dalam satu pekan ke depan. Demikian, Leo. Baik, kita akan ikuti dan amati bersama-sama. Untuk saat ini terima kasih untuk laporan Anda, Jessica Wulandari, melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.